Jumat, besoknya hari Sabtu. Kalau teman-teman umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan merdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah teman-teman tahu arti komunikasi dalam Islam? Dalam Islam, komunikasi berarti mengekspresikan diri, membentuk jaringan interaksi sosial, dan mengembangkan kepribadian. Al-Quran sendiri menyebut komunikasi sebagai fitrah manusia. Kita sebagai manusia harus memiliki keahlian tersebut, karena manusia adalah makhluk sosial di mana tidak dapat hidup sendiri dan selalu berdampingan dengan orang lain. Salah satu bagian dari ilmu komunikasi adalah public speaking, yaitu seni berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu pesan. Pada video kali ini, saya Lia Hoiriah akan menyampaikan dakwah singkat tentang public speaking ala Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah berbicara dengan jelas dan mudah dipahami. Beliau berbicara tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, serta perkataannya mudah dipahami dan diingat, karena beliau seringkali mengulang perkataannya 3 kali pada kalimat-kalimat yang butuh penekanan lebih. Hal ini diriwayatkan oleh Humaid bin Mas'ad al-Basri yang artinya, Rasulullah berbicara dengan kata-kata yang jelas dan tegas, orang yang duduk bersamanya akan dapat menghafal kata-katanya. Yang kedua, yaitu menyisihkan sedikit humor. Dalam hal ini dikisahkan, Rasulullah pernah didatangi seorang nenek tua yang minta didoakan untuk masuk surga. Rasulullah kemudian berkata, "Wahai Ummu Fulan, sesungguhnya surga tidak dimasuki orang yang sudah tua." Kemudian neneknya nangis dong, karena dia pikir seorang nenek tua sepertinya tidak bisa masuk surga. Tapi Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa ketika dia masuk surga, dia tidak akan masuk ke surga sebagai orang yang sudah tua, tetapi semuanya berubah menjadi muda dan berparas cantik. Yang ketiga, yaitu menatap lawan bicara. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah tidak pernah berbicara dengan seseorang, melainkan beliau menghadapkan wajahnya pada wajah teman bicaranya, dan tak akan berpaling sebelum ia selesai berbicara. Hadis riwayat At-Tabrani. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk menghargai lawan bicara, sekaligus kita dapat memahami pesan yang disampaikan lawan bicara. Yang keempat, yaitu berpenampilan menarik. Arti menarik dalam hal ini adalah berpakaian sopan, rapi, wangi, dan menutup aurat seperti halnya ketika Rasulullah menyampaikan khutbah pada sholat Jumat. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, sesungguhnya Allah itu indah dan senang dengan keindahan. Bila seseorang di antara kamu bermaksud menemui kawan-kawan, hendaklah ia merapikan pakaiannya. Yang keempat, yaitu berpenampilan menarik. Arti menarik dalam hal ini adalah berpakaian rapi, sopan, wangi, dan tentunya menutup aurat, seperti halnya ketika Rasulullah menyampaikan khutbah pada sholat Jumat. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, sesungguhnya Allah itu indah dan senang dengan keindahan. Bila seseorang di antara kamu bermaksud menemui kawan-kawan, hendaklah ia merapikan pakaiannya. Jadi, kesimpulan dari materi kali ini yaitu, public speaking adalah salah satu bentuk komunikasi yang dapat mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dengan pesan yang kita sampaikan. Contoh best public speaker dalam Islam adalah Rasulullah SAW. Beliau memberikan banyak sekali contoh dalam mempersiapkan public speaking. Selain dari sifatnya yang sangat mulia, juga dari perkataan, sikap, dan perilakunya juga merupakan hal yang sangat penting di dalam kesuksesan public speaking. Contohnya yaitu, dalam public speaking, Rasulullah berbicara dengan nada yang jelas dan mudah dipahami oleh pendengarnya, serta menyisihkan sedikit humor dalam perkataannya, menatap lawan bicara sebagai bentuk menghargai dari lawan bicara, dan berpenampilan menarik dengan tetap menutup aurat. Selain itu, pesan yang kita sampaikan juga harus benar alias tidak dusta dan tidak bohong, serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah,
orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Selain itu disebutkan pula pada surat Al-Isra ayat 28 yang artinya, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Maksud dari ayat ini yaitu ucapan yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemampuan berbicara yang baik akan mempengaruhi sukses atau tidaknya kita dalam mengajak orang lain ke jalan kebaikan. Apabila cara penyampaian kita kurang menarik dan kurang berbobot, orang lain pun enggan untuk mendengarkan kita. Oleh sebab itu, kita harus mengasah kemampuan komunikasi dengan baik, agar kita dapat menyampaikan ilmu yang kita miliki dengan baik pula. Karena menyampaikan ilmu itu wajib hukumnya bagi umat Islam, agar ilmu yang kita miliki dapat bermanfaat bagi semua orang, serta dapat menjadi amal jariah bagi kita kelak. Jalan-jalan ke kota tua, tidak lupa membeli selasi. Semoga bermanfaat untuk semua. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.